Baik, Newspedia pemirsa masih bersama dengan Kabupaten Sukoharjo. Ini kaitannya dengan Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemirsa yang memang dikebut ya, bagaimana kemudian penanam modal ataupun juga investor ini lebih nyaman ketika investasi di Kabupaten Sukoharjo. Dan ini memang terbukti tadi dari dua arah sekaligus ya, tidak hanya pemodal namun juga mereka para UMKM yang sekarang ini jumlahnya luar biasa di Kabupaten Sukoharjo. Ini menjadi perhatian secara khusus ternyata ya, sampai ke hal-hal yang detail, tidak hanya bagaimana mempertemukan dengan investor saja penanaman modal seperti apa, tapi lebih dari itu ya, ada bentuk awareness rasa memiliki UMKM ini. Betul. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Aris dan juga Bu Tati dan juga tim nih, luar biasa ya. Ini boleh dikasih aplaus ini kalau begitu. Terima kasih. Ya, ini kita mengerucut lagi ke zona industri atau peruntukan industri tadi ya. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri ada 3 lokasi. Ini kalau melihat luasannya apakah ada berapa hektarnya dan jumlahnya seperti apa, begitu kesempatan yang ada di sana bagaimana Pak Aris? Untuk zona peruntukan industri, ini catatan kami nggih, yang di Nguter ini ada 1088 hektar gitu nggih. 1088 hektar. Ya, cukup luas, dan ini masih luas. Ini baru terpakai 184 hektar. Sepersepuluhnya. Masih sekitar 896 hektar. Jadi masih sangat luas ya, masih sangat luas. Kemudian yang mana ini catatan saya, yang Bendosari. Ini ada 1551 hektar. Ini juga baru terpakai. Ini malah baru sedikit nih, baru 93 hektar catatan kami. Jadi masih 1458 hektar. Jadi masih sangat luas sekali ya. Jadi monggo, ini kami harapkan mungkin ada calon investor, silakan welcome ke Sukoharjo. Kami sediakan lahan peruntukan industri dengan masih sangat luas. Masih sangat luas. Oke. Ya, kalau melihat zona industri seperti ini masih ada ruang begitu ya. Barangkali melihat dari tahun ke tahun ini lebih ke tren atau bagaimana Pak biasanya Pak Aris? Orang mau investasi di Sukoharjo sendiri, trennya sekarang ini mungkin industri kaitannya dengan mungkin kayu atau setiap tahunnya akan berubah-ubah atau bagaimana catatannya? Memang yang paling banyak Mas kepeminatan Sukoharjo itu memang tekstil. Lebih ke tekstil ya. Memang kita akui tekstil. Yang beberapa kemarin juga ada yang pindah dari Bandung mau ke Sukoharjo, itu juga tekstil juga. Tapi di samping itu juga ada tren juga kemarin ada beberapa perusahaan itu juga beralih ke alat kesehatan, terutama masker. Oh iya. Walaupun tekstil tetapi beralih ke masker, karena ini masih satu satu jenis juga artinya masker kain dan lain sebagainya. Benang merahnya ada lah ya. Ada benang merahnya. Yang kedua, di Sukoharjo ini yang masih stabil itu juga mebel dan rotan. Mebel ya banyak di sana. Masih stabil itu. Jadi kalau tren Sukoharjo masih tekstil. Tapi kami mengharapkan sebenarnya juga investasi yang lain itu. Menyeluruh ya. Investasi yang lain kami tidak membatasi itu gitu Bukan hanya tekstil dan mebel, tapi monggo lah, kami terbuka semuanya kan gitu. Sesuai ketentuan yang berlaku tentu saja. Ya, sama dengan penanaman modal di sini Bu Tati. Sejauh ini juga tekstil masih menjadi hal yang utama ya. Iya, betul. Tekstil memang di Sukoharjo itu sangat tren ya. Tapi akhir-akhir ini juga banyak investor yang selain tekstil juga masuk, dan juga yang kami harapkan masuk kalau calon investor yang berminat ke Sukoharjo itu pengolahan hasil pangan mungkin bisa masuk di Sukoharjo. Kami tersedia banyak di sana karena kami juga penghasil padi, lumbung padinya Jawa Tengah, organik. Mungkin kalau yang bikin makanan olahan dari daging organik pasca juga panen, kami juga sudah koordinasi dengan OPD terkait untuk pengolahan
daging maupun ikan. Kalau mungkin ada investor yang mau berminat di bidang itu, silahkan datang ke Sukoharjo. Kami akan fasilitasi juga. Itu juga. Selain itu juga kami punya banyak industri-industri kecil yang potensial yang bisa dikerjasamakan, misalnya jamu. Kita pusat jamunya di Indonesia ya, punya pasar jamu. Juga banyak lagi ada gitar yang sudah ke mancanegara, boleh monggo kerjasama di Kabupaten Sukoharjo dengan kita punya klaster-klaster Mas. Ada klaster rotan, klaster gitar, itu terdiri dari UMKM yang kita punya. Ada klaster jamu, klaster jamur, ada klaster organik, ada di situ. Monggo silahkan datang ke Sukoharjo untuk berinvestasi. Ya, kita sekalian promo nih, Bu. Iya, betul. Karena tugas kami untuk menawarkan. Betul, Bu Tati. Tapi kalau dari sektor penanaman modal di sini ada kemudahan yang seperti apa, Bu? Kita tidak ingin membandingkan dengan kota kabupaten lain di Jawa Tengah ataupun provinsi yang lainnya yang ada di Indonesia. Namun di sini ada rayuan yang membawa pemodal begitu ya, atau investor untuk datang ke sini karena kemudahan yang kami dapat seperti ini dan ini. Apa senjata ampuhnya, Bu Tati? Pertama, ya betul. Kita siapkan infrastrukturnya dulu. Infrastrukturnya sudah memadai. Yang kedua juga sosial masyarakat yang harus betul-betul kita siapkan, bahwa SDM, tenaga kerja. Terdatang itu tadi saya sampaikan dengan balik kanan, jadi kita harus senyum. Harus senyum, masyarakat harus senyum, welcome. Dan yang tidak kalah penting yaitu perizinannya, mudah, cepat, dan satu pintu. Tadi sudah disampaikan Pak Haris. Juga kita mengawal dari investor itu kula nuwun permisi istilahnya, mau berminat di Sukoharjo, sampai nanti perizinan, sampai nanti sudah mendapat NIB, karena sekarang kan sudah lewat OSS nih. Itu semua izinnya sudah online. Nah, setelah itu kita kawal sampai di mana pembangunannya, sudah mulai produksi atau belum, kita selalu monitoring, kita bimbing seperti itu sampai mereka nanti betul-betul bisa berkembang di Sukoharjo. Selama investor itu masih ada di Sukoharjo, ya kami kawal, kami fasilitasi. Kelebihan kami. Monggo. Ini tadi yang disampaikan senjata ampuhnya ini ya. Jadi istilahnya apa ya, iming-iming gitu. Senjata ampuh, Pak. Yang pertama tadi infrastruktur gitu. Infrastruktur. Ini memang kami sampaikan ini yang zona peruntukan industri ini nanti akan dibangun satu ring road, jalan lingkar. Jalan lingkar. Yang nanti diarahkan ke utara lewat Mojolaban sampai ke Palur, diharapkan nanti koneksi ke exit tol mana itu yang Palur Utara itu dekat itu Keramat itu langsung. Dan ini sudah pembebasan lahan. Mohon doanya nanti itu segera dilaksanakan. Dan ini sudah tahun ketiga untuk proyek ini. Jadi insya Allah terrealisasi lah itu. Jadi kami bukan hanya janji, ini sudah dimulai gitu. Ada jalan ring road ya. Termasuk kami sudah komunikasi dan koordinasi dengan PLN. Kami minta untuk dibangun jalur suplai listriknya ke kawasan peruntukan industri itu. Karena listrik menjadi hal yang utama juga ya. Nah ini yang terakhir Mas. Ini kami akan memberikan satu kemudahan, dan ini baru mohon doa restunya nanti awal Juni ini baru disusun regulasi yang kami menyusun Perda Penanaman Modal. Perda Penanaman Modal. Yang di dalamnya itu ada pemberian fasilitas dan kemudahan bagi investor. Poin-poinnya apa saja itu? Poin-poinnya antaranya nanti bisa pemberian pengurangan pajak retribusi daerah. Pengurangan pajak. Itu bisa, untuk tentu saja nanti kami ada kriteria-kriteria tertentu gitu. Jadi tidak semuanya bisa gitu. Kemudian kami pemberian bimbingan, pemberian data, kemudian pengawalan seperti disampaikan Bu Tati tadi, kemudian pemberian satu forum kerjasama pemasaran misalnya kesulitan tenaga kerja dan lain sebagainya. Nanti kita
susun dan kemarin sudah dijadwalkan di DPR di Sukoharjo. Insya Allah nanti bulan Juni kita bahas. Semoga dengan itu sudah ada payung hukum yang semakin kuat kami untuk memberikan satu kemudahan bagi rekan-rekan yang mau berinvestasi di Sukoharjo. Dan ini perda yang pertama Pak setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin daerah lain belum menyusun. Belum ya, malah. Ini merupakan perda pengganti. Kami sudah punya perda tahun 2008 itu, dan ketinggalan. Jadi ini kami perbarui. Menyesuaikan ini. Ya, kita sesuaikan Undang-Undang Cipta Kerja dan kita sesuaikan dengan tren investasi saat ini. Ya, luar biasa. Ada zona peruntukan industri. Ini ada 3 wilayah ya tadi disebutkan. Ada di Nguter, kemudian Bendosari dan juga Polokarto. Ini nanti sudah barang tentu ada 3 wilayah ini pastinya ada semacam benefit yang didapatkan oleh masyarakat luas di seputar situ. Ini saya tanyakan nanti Pak ya. Apa saja itu? Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami.